guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas beberapa hal kecil yang menyudutkan atau memberi sinyal bahwa rumor tentang ex pegawai Taman Safari itu adalah fakta ya, gitu. Atau bukan sekedar gosip belaka lah kayak gitu kan. Jadi ada beberapa hal kecil lagi yang menyudutkan bahwa itu adalah benar gitu kan. Bukan sekedar gosip. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, gue akan flashback dulu ke belakang tentang keviralan mereka dan juga lalu letak masalahnya di mana nih, gengs. Jadi beberapa minggu yang lalu ada beberapa orang yang melaporkan kepada pihak HAM bahwa mereka itu telah mengalami pelanggaran HAM lagi. Pelanggaran HAM yang pertama adalah mereka nggak pernah digaji ketika mereka kerja itu di Taman Safari. Ini menurut keterangan mereka, geng. Gue hanya menyampaikan ulang. Yang kedua adalah mereka nggak pernah diberikan pendidikan formal. Ditambah ada beberapa pernyataan yang mana ini menjadi apa ya, menjadi awal keviralan mereka ini, geng, yang melapor ke Komnas HAM. Beberapa diantaranya adalah disetrum dan juga dipaksa untuk memakan kotoran gajah. Tetapi di sini gue akan menyampaikan beberapa hal lagi nih, geng, yang lebih urgen dan yang lebih lebih kuat bahwa mereka itu bukan sekedar pernyataan kosong gitu loh, geng, atau sekedar rumor doang, enggak, geng. Yang pertama adalah ketika Tony Sumampau diundang di podcast Deddy Corbuzier bahwa dia menyatakan bahwa ini semua adalah rekayasa gitu. Rekayasa, dan juga ada satu orang otaknya gitu, satu orang pelaku yang memerintahkan ex pegawai Taman Safari ini untuk menyerang pihak Taman Safari, geng. Untuk apa? Untuk tujuan cuan. Dan kalau misalkan kita lihat dan kita telaah gitu kan pernyataan dari Tony Sumampau, jikalau dia itu benar gitu, seandainya benar, mengapa dia nggak melaporkan langsung? Itu kan dia udah tahu nggak? Dia udah tahu, dia juga udah paham gitu kan tujuannya apa. Dia udah ngerti lah arahnya mau kemana. Kenapa dia nggak melaporkan? Hanya sekedar menjadi jawaban gitu kan, jawaban di podcast Deddy Corbuzier tadi. Menurut kalian gimana, guys? Kenapa Tony Sumampau nggak melaporkan nih? Padahal kan dia udah tahu gitu kan, udah tahu ada satu orang yang menjadi otaknya lah, otak keviralan Taman Safari ini, geng. Sinyal yang kedua yang menjadi alasan kuat bahwa ex pegawai OCI yang diduga menerima pelanggaran HAM ini bukan sekedar rumor belaka adalah mereka itu nggak pernah tahu identitas mereka, guys. Tapi nggak semua sih, ada beberapa maksud gue ya. Jadi sebagian besar mereka itu nggak tahu, guys, nggak tahu identitas mereka. Contoh kayak namanya siapa, dia lahir di mana, orang tuanya siapa, namanya siapa, nggak tahu. Bahkan pasti kalian udah pernah lihat di podcast atau di media-media lokal nih yang mewawancarai mereka. Ketika mereka ditanya orang tuanya siapa, terus dari mana, tinggalnya di mana, kebanyakan di antara mereka menjawab nggak tahu. Ini menjadi sinyal ya, geng. Menjadi sinyal bahwa itu bukan sekedar gosip belaka. Ya logikanya gini lah, seandainya ada orang dipekerjakan dengan dengan normal gitu loh, geng, dengan wajar lah ya nggak. Maksud gua dengan wajar tuh ibarat kata gini loh, dia masuk dulu terus juga ngasih lamaran segala macem, diterima, pasti si pekerja ini tahu ya nggak. Normalnya gitu kan, tahu kan dia dari mana, dia tinggalnya di mana, orang tuanya siapa, pasti tahu kan. Nah, kalau misalkan ada seorang pekerja nih yang nggak tahu gitu kan soal begitu, pasti itu menimbulkan pertanyaan besar di antara kita ya. Dan kalian setuju kan ini menjadi salah satu sinyal bahwa masalah ex pegawai Taman Safari yang diduga menerima pelanggaran HAM ini bukan sekedar rumor atau gosip belaka, guys. Sinyal yang ketiga yang seolah-olah memberitahu kita nih, guys, bahwa dugaan pelanggaran HAM yang diterima oleh pegawai Taman Safari itu bukan sekedar gosip belaka adalah mereka nggak pernah tahu umur mereka berapa. Coba kalian cek di podcast media-media lah ya, atau media-media yang mengundang mereka nih. Ketika mereka ditanya umur berapa ketika kejadian ini terjadi, atau ketika mereka cerita gitu, geng. Misalkan ketika mereka kabur gitu kan, umur berapa, mereka nggak pernah menjawab, guys, umur berapa. Itu kenapa? Karena mereka nggak tahu. Dan logikanya gini loh, ada nggak sih pekerja normal yang nggak tahu umurnya? Pasti 99% nggak ada, guys, ya kan. Kalau misalkan pekerja yang diambil secara normal terus juga dipekerjakan secara sesuai prosedur lah ya, guys ya. Dan itu pun suatu hal yang lumrah gitu kan. Seandainya orang itu ditanyakan umur pasti dia jawab dan tahu lah. Kalau nggak tahu nih harus dicari tahu nih kenapa dia nggak tahu.
Menurut kalian nih guys, gue tanya ke kalian, kenapa mereka nggak tahu? Wajar gak kalau misalkan ada beberapa kalangan nih yang berpendapat bahwa karena mereka nggak tahu umur nih, ini merupakan sinyal kuat guys, sinyal kuat bahwa eh, keviralan mereka diantaranya adalah mereka nggak pernah digaji, mereka diperbudak secara paksa, mereka diambil secara paksa juga. Itu adalah kebenaran guys. Karena tadi itu mereka umur aja nggak tahu guys. Ini kan basic banget ya nggak? Coba misalkan kita nih ketemu sama 7 tahun lah, kita tanyain umur pasti mereka tahu. Kenapa? Karena mereka jelas tuh orang tuanya siapa. Mereka juga dikasih pendidikan yang layak. Dan ini menjadi poin selanjutnya nih geng. Atau sinyal selanjutnya, mayoritas ex pegawai Taman Safari yang viral itu, yang mana mereka menyatakan bahwa mereka menerima pelanggaran HAM adalah mereka nggak pernah dikasih pendidikan yang formal guys. Pendidikan yang formal itu seperti apa? Contoh nih, kita masuk SD, kita dikasih seragam, kita masuk kelas gitu kan. Habis itu kita naik lagi tuh SMP, kita dikasih seragam yang berbeda. Setelah itu kita naik lagi tingkatnya, itu kita masuk SMA, dikasih seragam yang berbeda lagi. Nah itu yang dinamakan pendidikan formal, kita dapat ijazah. Sedangkan mereka nggak pernah guys. Bahkan pada saat itu ketika gue lihat pernyataan kuasa hukumnya nih, ini bukan pernyataan gue, pernyataan kuasa hukumnya, gue hanya menyampaikan ulang. Jadi kuasa hukumnya itu bilang seperti ini guys, mereka itu kalau ditanya nih, di Indonesia ada berapa provinsi, mereka nggak tahu. Oke lah kalau itu misalkan terlalu susah, tanya aja lah, di Indonesia tuh ada instansi nggak sih? Instansi kayak polisi, TNI, mereka nggak tahu loh. Kenapa nggak tahu? Karena mereka nggak pernah diajarkan atau nggak pernah dididik secara formal. Jadi mereka cuma dilatih sirkus dan cuma diajari baca tulis, itu pun bukan oleh guru ya guys, bukan oleh guru formal, melainkan oleh karyawan senior. Ini merupakan beberapa tanda yang menjadi sinyal kuat nih bahwa mereka itu nggak sekedar viral dan nggak sekedar rumor belaka gitu loh geng, tentang kejahatan yang mereka terima nih. Buat kalian yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas hal-hal kecil, beberapa hal kecil yang menyudutkan atau memberi sinyal bahwa rumor tentang ex pegawai Taman Safari itu